Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini kita juga sudah tergabung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Ganjar. Halo, selamat siang Pak Ganjar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ganjar, kabar duka diterima oleh kita semua pada hari ini. Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti yang kita saksikan di layar kaca saat ini, ada satu foto momen kebersamaan Anda bersama dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Bisa diceritakan Pak Ganjar pada saat itu apa yang sedang Pak Ganjar dan Buya Syafi'i diskusikan ketika pertemuan itu? Ya, yang pertama saya mendoakan beliau diampuni segala dosanya dan seluruh amal ibadahnya diterima Allah SWT. Yang kedua, beberapa minggu lalu saya menengok beliau di PKU Muhammadiyah di Jogja dan saya surprise begitu karena pada saat masuk beliau sampaikan, Pak Gubernur, waduh, menyempatkan untuk nengok saya begitu. Aduh, saya merasa sanjung dan beliau menunjukkan semangat yang luar biasa. Tapi beliau lebih bercerita tentang banyak kondisi beliau. Yang saya tangkap adalah semangatnya yang tidak pernah padam begitu. Dan beliau sampaikan, saya sebenarnya harus berobat ke sana kemari, mau dibawa ke rumah sakit sana, rumah sakit sini. Tapi beliau sampaikan, enggak, saya mau dioperasi di sini saja di PKU Muhammadiyah begitu. Jadi lebih cerita soal itu begitu. Oke, baik. Semangat yang Anda rasakan, yang tersalurkan begitu ya, dari bagaimana cara almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini menyapa Anda ketika Anda tiba. Pak Ganjar, pertanyaan berikutnya, apakah Anda saat ini ada rencana untuk menuju ke Yogyakarta? Karena berdasarkan informasi yang kami terima dari Ketum PP Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini akan dimakamkan di Kulon Progo hari ini. Oh iya, kebetulan saya lagi ada di Jogja. Tadi pagi ada pelantikan rektor UGM, sehingga habis pelantikan itu kabar ini beredar begitu. Dan hari ini saya sedang menuju ke Masjid Kauman, yang insya Allah rencananya informasi yang saya terima nanti sholat Jumat akan disemayamkan di sana. Kemudian sampai azhar kalau tidak salah, terus baru akan dibawa ke Kulon Progo. Tapi pastinya saya belum tahu. Mudah-mudahan nanti bisa ikut menyolatkan beliau di Masjid Kauman. Berarti Pak Ganjar, Anda akan mengikuti seluruh prosesinya dari mensolatkan jenazah di Masjid Kauman di dekat Keraton Yogyakarta, kemudian berlanjut ke sampai dengan pemakaman, Pak Ganjar? Iya, saya belum tahu nanti proses pemakamannya sampai di mana, tapi insya Allah saya mau sholat Jumat ke Masjid Kauman, mudah-mudahan bisa menyolatkan beliau setidaknya itu. Baik, Pak Ganjar, ada informasi yang Anda dapatkan, apakah juga ada pejabat-pejabat di lingkup Pemprov atau bahkan pejabat-pejabat di tingkat nasional yang akan hadir begitu juga di Masjid Kauman? Tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi ini tadi saya tanya ke semua teman, termasuk teman-teman saya yang kemarin waktu menengok Buya di PKU, saya minta tanya untuk ke anaknya, karena pada saat itu cerita-cerita sama mereka kita sampaikan, terus minta kepastian di tempat pemakaman dan waktunya, karena waktu itu kita masih bisa bercanda dengan keluarga, dengan putranya. Bahkan setelah saya mau pulang itu beliau sampaikan gini, nanti dulu foto dulu gitu. Ya, fotonya terus kemudian beredar. Beliau minta difoto dan saya merasa bangga seperti anaknya saya. Dan beberapa tahun maksud saya pernah sowan juga beliau, diskusi, saya dikasih buku sama beliau. Aduh, menarik lah pokoknya beliau ini. Orang yang bisa bikin ayem gitu. Baik, selain semangat dan orang yang bikin ayem kalau bahasa Anda, Pak Ganjar, bagaimana kemudian Anda bisa mendeskripsikan sosok Buya Syafi'i Ma'arif ini secara keseluruhan? Iya, beliau orang yang sangat peduli,
berjiwa sangat besar, membuat yang rumit itu menjadi lebih soft, lebih enak, lebih tenang, membuat orang ayem tadi itu ya. Dan tentu sebagai bapak bangsa selalu bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa begitu ya. Meskipun tidak semua orang selalu setuju dengan beliau, tapi beliau kekeh ya, kekeh termasuk bagaimana memberikan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak muda, kepada kita yang berbeda-beda ini untuk bisa bersatu. Jadi terlalu banyak untuk bisa saya ceritakan tentang beliau ya. Dan saya sejak mahasiswa, belum lupa saya, karena waktu itu ada acara Ramadan di kampus, terus kemudian saya diminta jadi panitia mengundang beliau. Beliau juga sangat sangat elegan dan itu sudah kelihatan ya. Kepribadian yang sangat intelek, yang sangat humanis itu ditunjukkan. Ya wes, ini mahasiswa toh, ya udah nanti saya datang ke sana gitu. Itu saya nggak pernah pada datang ke rumahnya diterima di depan sambil beliau sholat asar itu ya, sholat asar terus kemudian saya diterima di depan rumahnya terus ngobrol. Aduh luar biasa lah. Baik, berarti ini bisa kita katakan bahwa Buya Syafi'i Ma'arif ini adalah sosok yang begitu menjunjung tinggi dan memajukan atau menempatkan spirit kebangsaan ini di garda terdepan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau tadi Anda katakan untuk kaum milenial, generasi muda, berdasarkan interaksi Anda beberapa kali dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, apa yang membuat Buya Syafi'i ini harus menyasar para kaum milenial untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Pak Ganjar? Ya, halo Pak Ganjar. Pak Ganjar bisa dengar suara kami? Baik, pemirsa, kami terputus dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang saat ini juga posisinya sedang berada di Yogyakarta dan akan langsung menuju ke Masjid Kauman untuk mensolatkan jenazah Buya Syafi'i Ma'arif. Dan kalau kami himpun datanya, berarti sudah ada 2 tokoh yang nanti akan dipastikan berada di lokasi, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir yang sudah berada di lokasi.